pada saat mau ngambil bambu kuning, gua tiba-tiba mendung parah itu mah, mendung parah. Hujan langsung tiba-tiba, nggak ada hujan rintik, nggak ada apa, langsung gede itu hujan. permisi aja gitu. Permisi ya Pak, punten. Tapi ke gua nggak ngejawab. Cuman yang lebih anehnya dia melotot matanya ke gua. Melotot aja gini, melotot kan. Merinding. Lu buat lu. Merinding kan. Nah, sadar lah. pada saat turun, kan belok gitu tuh. Belok. Nah, pas mau belok itu, dia jatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini gue dan teman gue bakal menceritakan sebuah kisah atau pengalaman pada saat gue, dia dan teman gue yang ada di sini melakukan liburan. Dan di liburan ini ada sebuah kejadian yang tidak bisa gue lupain sampai detik ini. Lu gimana? Bisa lupa nggak? Hah? Ya seperti itulah ya. Susah dilupakan ya. Susah dilupakan. Oleh karena itu gue bakal sharing lah, berbagi sedikit pengalaman tentang kejadian tersebut yang bisa dibilang agak mistis. Oke, kita lempar ke Bang Tole dulu. Gimana ceritain pengalaman kita waktu itu? Langsung aja ya. Jadi pada saat itu kalau nggak salah itu malam Sabtu atau malam Minggu tuh kan? Antara dua itu aja. Dua malam itu, ya pokoknya besoknya itu hari weekend lah. Pas malamnya itu biasalah kita kumpul biasa, begadang, ngopi, ya gitulah. Nah, pada waktu itu juga ada dari salah satu dari kita yang ngajak buat weekendan lah gitu, weekendan kemana gitu. Iya. Nah, di situ pun kita sedikit berunding lah gitu kan ya, mau nyuruh kemana gitu kan ya, yang enak. Iya. Kita berunding, terus akhirnya kita sepakat bakal ke Curug apa deh namanya? Cikoneng. Oh iya, Curug Cikoneng itu kan, Curug Cikoneng yang berada di Puraseda Lewiliang, jalur Lewiliang Karacak, baru Puraseda tuh, di situ ada curug. Nah, mungkin teman-teman yang lain udah pernah gitu. Mungkin teman-teman yang lain udah pernah ke situ lah, udah ada yang tahu gitu kan ya. Nah, singkat cerita, akhirnya kita pun setuju untuk ke Curug Cikoneng gitu kan ya. Nah, keesokan harinya kita dan teman-teman persiapan lah gitu ya, persiapan untuk berangkat ke habis zuhur ya, kumpul ya. Ya habis zuhur itu ya, kita persiapan habis zuhur, persiapan uang kan ya, terus logistik, kopi ditimbal. Iya, ini yang uniknya itu duit lagi cekak parah itu, dompet tipis. Rokok pun rokok yang murah, tapi yang uniknya kopi itu kita dijadiin timbal. Tahu timbal kalau bahasa Sunda kan nimbal. Orang menimbal bekal gitu kan. Orang mengebekal nasi atau apa, kalau kita nimbal kopi. Biasanya kalau di tempat kayak gitu suka pada mahal kayak gitu. Iya. Iya, pada mahal pas-pasan gitu. Dan akhirnya kita nimbal kopi kan ya, diplastikin aja, bikin dari rumah gitu kan ya, diplastikin gitu kan. Udah tuh ya. Udah. Terus gimana lagi ya? Dari situ gua sempet agak lupa soalnya. Oh iya. Ngerokok. Seinget gua pas waktu itu teh gua ngusulin mau ngajak cewek kalau nggak salah ya. Iya si siapa dia namanya? Si Empi gitu. Simpi. Gua coba tuh kontak dulu. Gua kontak, kebetulan dia juga ngerespon lah. Iya, ngiyain ikut. Cuma dia minta dijemput aja. Sedangkan jalur tempat menjemput dia ke Cikoneng itu beda arah. Jadi ya, tempat kita menuju ke Curug sama kita untuk menjemput si cewek ini beda arah gitu kan. Ya, gimana? Sebagian dari kita udah turun di yuk kita jemput cewek dulu lah.
Iya. Cuma ada salah satu dari kita, si Empe itu. Oh iya. Dia kurang apa ya? Mungkin nggak terlalu nyimak lah. Nggak terlalu nyimak pada saat kita berunding untuk ngejemput cewek dulu nih. Ada cewek kan lumayan gitu kan ke Curug, bawa cewek kan enak kali ya, apalagi pemanis aja tuh. Pemanis gitu kan. Apalagi cewek-cewek, orang sana mah pada herang. Lanjut ya. Udah tuh langsung saja ya. Udah tuh kita OTW. Nah si P ini kebetulan dia OTW sendiri paling pertama duluan. Awalnya sih nggak ngira apa-apa ya kita. Setelah kita sampai tuh di tempat apa? Si cewek nyuput si cewek lah, ya rumahnya lah, di rumahnya lah istilahnya. Ya, di lingkungan dia. Di lingkungannya dia. Kita baru sadar nih bahwa si P itu belum nyampe. Bener. Padahal dia paling duluan berangkat ke sono. Dan ya gimana lagi lah, kita coba hubungi dia, kita coba kontak lagi kan. Kontak lagi, terus yang bikin ini juga kebetulan sinyal di sono itu agak susah. Iya, jaringan lah. Gua perjelas ya, maksudnya jadi gini, setelah kita OTW ke tempat si cewek itu ya, bersamaan semuanya 6 orang ini, gua OTW ke sana ke tempat si cewek. Setelah sampai di tempat si cewek, ternyata salah satu dari kita nggak ada. Yang gua pikir 6 orang gitu kan komplit, gua sama teman gue ada, ternyata 1 orang nggak ada. Kemana gitu kan, jadi pertanyaan gitu ya. Gua siapa dia yang sempet siapa ya yang sempet ngehubungin dia? Si MP, si Teguh kalau nggak salah. Oh, ya antara itulah. Antara gua ya, jadi antara dari kita ada yang mencoba menghubungi si MP kemana gitu kan ya, karena kan pada bingung kok nggak ada gitu kan, nggak ada. Pada saat gua atau siapalah gitu ya, pada saat kita mau menghubungi dia, ternyata sinyal di tempat si cewek ini kebetulan susah jaringan, susah sinyal gitu kan, karena emang tempatnya itu di gunung, dataran tinggi kan ya, di gunung gitu ya, di gunung. Kita coba menghubungi dia, terus kita coba usaha lah, walaupun gak ada sinyal tetap kita hubungi, cari sinyal lah, mundar mandir cari sinyal kan ya gitu. Dan akhirnya ada sinyal tuh satu sebatang gitu kan ya, sebatang. Wah, bisa kayaknya nih buat menghubungi dia. Dan di sini ada keberuntungannya bahwa kita bisa menghubungi dia walaupun sinyal sedikit gitu kan ya. Gua telepon dulu. Ternyata mana lek? Dia itu kayak kurang nyimak deh pas sebelum kita mau OTW itu, mau menjemput cewek. Ternyata dia tuh udah duluan lah ke jalur Curug Cikoneng. Cuma belum sampai sih, belum sampai mendekati Curug Cikoneng gitu ya. Setelah ditelepon itu dia bilang, ini gua udah ada di sini. Dikira mau langsung ke sini katanya. Langsung OTW. Gua gak tahu, ya udah kita suruh balik aja sini. Terbalik. Setelah nunggu beberapa lama lah. Lumayan lama sih nungguin dia. Simpei. Nah, perlu kalian tahu yang ke Curug Cikoneng duluan itu yang miskomunikasi itu namanya Simpei. Ya. Lanjut. Gak lama kan Simpei sampailah ke tempat lokasi kita ya. Lokasi kita ngejemput si cewek itu. Di sana emang dia sempat agak kesel ya gitu kan ya. Iya. Agak kesel gitu kan. Karena emang dia nggak tahu gitu kan ya. Dan ya mungkin emang pas awal mau ini ya kurang jelas, dan dia pun sebenarnya sih kurang nyimak gitu kan. Padahal kita saat berunding itu mau ke rumah cewek dulu gitu kan ya. Dia kurang nyimak, jadi ada miskomunikasi di antara kita gitu kan. Antara teman-teman sama Simpe gitu. Terus ngelihat jam udah mau masuk sore lah, asar lah kalau misalnya itu. Kita sedikit berunding lagi lah, jadi apa enggak nih ke Curug Cikoneng. Soalnya kalau ngelihat jarak dari tempat kita jemput si cewek ke Curug Cikoneng itu lumayan jauh lah. Dan besar kemungkinan
kalau kita maksain ke Cikoneng kita bakal nyampe kemalaman gitu kan ya, sore lah sore, soalnya sorean banget. pada saat gua sama teman-teman nungguin Simpe itu kan dari jam kita OTW dari ya kan OTW dari ini tempat kumpul ya di Luwiliang gitu kan, jam habis lewat jam 1 sampai ke lokasi si cewek itu sekitar setengah jam lah dari sini ke situ. Nah yang lama itu nungguin Simpenya gitu kan, nungguin Simpenya sampai jam 3 kalau nggak salah, jam 3 iya. Nungguin sampai jam 3 sampai datang. Di situ ya kita sedikit memperjelas ke Simpe gitu kan ya, bahwa kita ke rumah cewek dulu gitu. Simpe sempat marah, marah gitulah, marah sebentar gitu kan ya. Nah singkat cerita, pada saat kita di situ kita berunding lagi nih sama teman-teman kan. Waktu itu gua udah ada ceweknya kan, Simpe itu udah ada ya, udah ada berunding, udah berkumpul gitu di tempat di dekat rumah Simpe itu. Simpe udah kita jemput gitu kan ya. Di situ kita berunding terus, gimana nih bro, kan kata gua kan gitu, gimana nih mau lanjut aja ke Curug Cigoneng atau kita mau putar arah pulang, kita nongkrong aja di base camp gitu kan ya. Terus ada tuh yang ngomong si Simpe apa si Dono ya atau si Lolol, si Dono kalau saya. Jadi sini juga ada curug katanya. Katanya bukan dia, siapa sih? si Lolol. Si Lolol bilang di sini juga ada curug katanya. Ya jadi si Lolol bilang daripada kita pulang gitu kan ya tanpa hasil lah, tanpa hasil nggak bisa liburan, dia bilang di dekat tempat Simpi ini juga ada curug gitu kan, ada curug lumayan enak kata dia gitu kan ya. Oh iya, memperjelas ya, lokasi cewek ini tepatnya di Panorama Pabangbon, Luwiliang. Ada yang tahu lah Panorama Pabangbon. Terus kan kita itu kumpulnya di sebelum Pabangbon itu kan ada jalan yang tikungan gitu tuh, yang belok tajam, pinus. Ya di situ kita kumpul di situ tuh sambil berunding jadi atau enggaknya. Si Lola ngomong kan, ya udah kita ke Curug Cilame aja, dekat dari sini. Kebetulan si Lolo itu kan sering lah main ke tempat ini, ke Pabangbon itu ada temennya, dia punya informasi bahwa di Curug dekat Pabangbon ada curug namanya Curug Cilame ya. Nah di situ kita berunding gimana nih, dan akhirnya kita setuju, daripada nggak jadi nyurug lah gitu. sia-sia mending yang dekat aja gitu kan. Kebetulan. Nah kebetulannya lagi di tempat ini masih asri lah, kata orang sana masih asri gitu kan ya, masih enak gitu. Emang masih asri ya. Gitu. Gua juga baru belum pernah ke sana, baru yang dekat sih. Baru mau gitu kan, baru mau itu pas waktu itu ke Curug gitu kan ya. Oke. Terus gimana dia Le? Oh, lupa lah. Kita langsung ke OTW kan ya waktu itu. Enggak, kita kan sempat ngajakin si cewek itu dulu. Iya. Kita ajakin dan apa gimana ya, si cewek juga nolak gitu ya, nolak. Padahal iya dia nolak. Padahal ini ya apa? Jaraknya dekat banget dari rumahnya gitu, nggak terlalu jauh. Iya, dia juga tahu curugnya gitu kan, curugnya. Tapi dia nolak itu seakan-akan ada yang diumpetin gitu kan dari curug yang akan kita tuju ini gitu kan ya. Tanpa alasan jelas gitu kan. Tetap udah kita paksa gitu kan ya. Namanya cewek kalau udah sama cowok kayak kita pasti pada mau gitu kan ya. Maaf bukan sombong ya, pada mau lah, mau diajakin kemana gitu walaupun uang sedikit pasti pada mau. Tapi udah dipaksa juga dia tetap nggak mau gitu kan, nggak mau aja kalau ke curug gitu, dia tetap nggak mau gitu kan ya. Terus kalau nggak salah dia bilang apa di alasannya, apa nggak jelas gitu alasannya dia nggak mau ke curug yang kita ya gitulah, dengan dia menolak dengan alasan yang jelas lah gitu. Yang jelas apa yang tidak jelas? Yang tidak jelas yang tidak jelas apa itu alasannya. Ya udah gua paksa gitu kan ya sama teman-teman, tetap gak mau ya. Jadi mau nggak mau si cewek nggak ikut, tapi kita tetap jadi gitu kan menuju ke curug. Berhubung waktu udah mulai ya udah masuk asar lewat masuk asar gitu ya.
daripada nggak jadi gitu. Udah langsung aja lah gitu. Kita langsung OTW ke sana kan. Terus ada yang ketinggalan nih kan, gua sama si Teguh yang coba ngelobi itu cewek ya. Jadi jarak gua sama jarak si cewek ini lumayan agak jauh lah gitu kan ya, lumayan agak jauh. Gua samperin, pada saat gua habis ngomong gitu kan, dia tetap gak mau. Gua balik lagi kan ke lu pada ya, gua balik lagi. Nah pada saat gua balik lagi itu, gua sama si Teguh hampir ketabrak. Jadi ada motor gitu kan, ada motor dari arah itu apa, turunan itu kan, turunan gitu, turunan itu hampir mau nabrak kita gitu kan ya. Langsung gua jim itu kan ya. Di situ gua ini aja sih, biasa aja gitu kan ya, nggak ada firasat apa gitu ya, firasat yang aneh lah nggak ada gitu kan ya. Udah tuh akhirnya dia si Emping nggak mau, gua balik lagi. Akhirnya kita langsung OTW kan, OTW langsung ke Curug gitu ya. OTW itu ya. Ya OTW juga nggak nyampe 5 menit sih, dekat itu kan. Oh iya, nama curugnya itu sesuai dengan judul ya, itu udah kalian bacakan, Curug Cilame itu. Bang Bono William itu. Singkat cerita kita OTW itu ya, bereneman ya, ceweknya gak ikut. Setelah sampai itu kan ya di masuk gang tuh kita. Masuk itu gang apa, curugnya. Oh ya, setelah sampai di gang curug itu kan, kita masuk tuh ke curugnya ya. Di sini mulai ada keanehan. Iya. Sebenarnya sih keanehan juga disadari pas udah pulang sih itu. Cuma sekarang baru sadar gitu kan. Iya, kita nyoba ceritain aja gitu. Iya. Pas awal masuk ada 2 orang tuh ya, 2 orang penjaga mungkin ya, penjaga parkir kali ya, penjaga loket lah gitu. Dah pas kita masuk, kita sedikit apa, berbincang tentang harga ya kalau nggak salah. Iya, tentang harga. Kondisi uang kita yang pas-pasan gitu kan ya. Sempat terjadi negosiasi antara teman-teman gua sama si tukang ini apa sih, penjaga gerbangnya itu ya, loket tiket masuk gitu. Loket tiket masuk yang berdua deh itu ya, yang jaga tiket masuknya 2 orang, nggak ada orang lagi selain dia. Cuman pengunjung juga nggak ada lah waktu itu, nggak ada sama sekali pengunjung Curug Cilame, nggak ada. Ya memang kita belum sadar sih, belum sadar apa-apa. Nah tuh terus emang gue agak sedikit anehnya, kenapa tempatnya itu sebelum kita masuk itu kan ya, loketnya itu nggak keurus. Lu sadar nggak, loketnya itu kayak loket benar-benar nggak keurus gitu. Tahu itu sih sebenarnya gua nggak terlalu menyadari tuh awal masuk mah ya. Jadi belum tahu ya. Nah kalau gua itu kan, gua aneh amat sih gini, curug tapi loketnya udah benar-benar nggak keurus gitu, seakan-akan udah bertahun-tahun ini curug udah nggak aktif gitu kan ya, udah bukan tempat wisata gitu kan ya. Ya namanya anak muda gimana sih lah. Yang penting kita masuk aja jadi. Iya, itu cuman gua keanehan itu cuman gimana ya, biasa aja sih gitu kan ya, nggak dibawa wah ada apa ini, belum sempet kayak gitu gua. Karena ya gimana ya, hal-hal yang ininya nanti deh ikutin aja nih, dengerin aja cerita kita gitu. Terus kan masuk ya, terus kita setelah negosiasi harga gitu kan ya, akhirnya agak diturunin harganya kan ya, gitu ya. Karena kan gua sempet bilang, gua kan ada kenalan tuh di Pabangbon gitu ya, di mana Pabangbon ya, Curug Cilame itu. Kata gua kenal si Anu nih, ke tukang ininya. Oh Pak, saya kenal sama si ini. Oh si itu mah kenal saya juga gitu kan. Dan biasa akhirnya buat ini aja itu ya. Dan akhirnya bisa tuh dikurangin kan, walaupun nggak jauh, walaupun sedikit ya nguranginnya gitu ya, ngurangin harganya. Tetap kita bayar. Nah setelah kita bayar deal, baru tuh kita boleh masuk dengan si penjaganya itu berpesan ke kita, jangan yang sopan aja gitu ya. Ulah kancolah kata bahasa Indonesia. Bahasa Sundanya mah ulah kancolah kata si penjaga itu. Kalau bahasa Indonesia itu jangan bercanda gitu ya. Akhirnya kita masuk gitu kan sama teman-teman. Masuk biasa aja sih awalnya, biasa masuk aja gitu.
biasa aja gitu kan. Terus lanjut Le. Terus emang sih waktu itu teh waktunya udah lumayan sore sih ya, jam 4 kita itu pas sampai gerbang itu jam 4 gua lihat jam di HP itu jam 4 lah. jam 4 Ya pas kita masuk turunan pertama kalau nggak salah tuh, kita memang lihat ada pengunjung 2 orang ini. Oh sepasang, iya di saung itu. ada itu Ya entah emang dia udah arah pulang kayaknya, pulang. Jadi cewek sama cowok itu kayaknya dia pacaran itu ya, kayak iya pasang lah pacaran gitu. Sih pasti gue yakin itu pacaran. Ya itulah, lanjut aja kita turun. Ya memang biasa aja sih awalnya, emang nggak ada hal-hal yang ini, nggak nyadar lah gitu ya. Iya. Biasa aja lah, feeling kita biasa aja gitu kan ya, nggak terlalu ini. Terus kan kita setelah sampai di Curug itu, oh iya lumayan cukup terjal ya ininya, apa sih jalurnya itu ya, karena kan benar-benar terus pegunungan gitu. Terus kan waktu itu hujan gerimis ya. Nah, ya hujan gerimis gitu. Setengah perjalanan kalau salah. Setengah perjalanan mulai gerimis itu kan. Jadi otomatis jalan juga jadi licin. Kita hati-hati kan itu, hati-hati takut ada yang jatuh atau apa. Alhamdulillah sampai ke Curugnya kan dengan selamat gitu kan ya. Belum ada perasaan apa-apa gitu kan. Feeling tetap is okay lah, fine. Ya, nggak ada masalah, no problem gitu kan ya. Niat nyurug gitu ya. Udah tuh kita sampai di Curug. Setelah sampai di Curug itu kan kita langsung ke saung ya, ada saung lagi. Saung dulu, memang agak gerimis deh. Agak gerimis. Ke saung dulu tuh sebentar. Nunggu gerimisnya reda. Udah reda tuh baru. Nah, lo inget gak kan waktu kita ke Curug, ke saungnya itu kan si Teguh ya. Oh, iya. Sendiri kan diam aja di Curug gitu kan. Iya. Jadi pas airnya. Jadi dia itu seperti ngerasain apa gitu ya, gua juga nggak tahu gitu kan. Dia pas kita di saung, ini saung, Curugnya di sebelah sini, sebelah sini nih, jadi gini ya. Nah, si Teguh ada di sini sendirian, ngelamun itu kan. Kirain gua kenapa ini anaknya, takutnya kesambet gitu kan ya. Cuma dia nggak ini, dia nggak ngomong lah, biasa aja gitu. Cuman tingkah laku dia gitu yang nggak biasa gitu kan ya, yang biasanya gacor gitu kan ya. Kalau si Teguh itu gacor, hobinya ngebully orang dia itu. Tapi pada saat sampai di Curug itu, gua ada di saung sama teman-teman ya, si Teguh kayak bukan dirinya gitu kan, yang si Teguh gacor gitu kan, yang punya sifat gacor gitu kan ya, sifat paling ginilah, tiba-tiba diem ngeliatin Curug gitu kan ya. Emang gua sempat lihat mukanya pucet malah itu muka kan. Gue bilang, si aku naon itu kan, kalau bahasa Inggris kalau bahasa Indonesianya, lu kenapa gitu kan. Enggak kenapa-napa. Oh it's okay kata gue kan ya, enggak kenapa-napa mah. Dia langsung ke saung gitu kan ya. Udah tuh setelah di saung kan kita nunggu sedikit, hujan dulu sebentar kalau nggak. Iya nunggu gerimis hujan lah. Nunggu hujan gerimis sebentar gitu ya. Pas mau mandi tuh pasti udah ganti baju itu, mau mandi gitu ya. Satu. Nah, singkat cerita gitu kan, setelah hujan udah agak mulai reda gitu kan ya, kita langsung tuh pada mandi gitu kan ya, pada buka baju mandi gitu ya, biasa aja mandi gitu kan ya, seperti halnya orang ke Curug gitu kan ya. Nah di situ baru gua nih ngeliat tempat gitu ya, kayak batu bentuknya kotak, dan pinggir itu ada kayak pagar gitu. Ada pagar penjaganya lah gitu kayak itu. Dan apa di dalamnya juga ada bekas kayak kelapa muda gitulah, bekas kelapa muda yang udah lama itu kayaknya kan kelihatannya. Gua pas ngeliat itu langsung gimana ya, langsung asa kelihatannya itu tempat di mana gitu, nggak beres nih gitu ya. Ada yang kayak inilah, baru gua ngomong sih Paldi Amol. Iya, kalau gitu dia sempat ngomong gitu kan ya. Oh sebelumnya lu ngomong ke si Teguh. Teguh dulu. Si Teguh gitu kan, ngomong ke si Teguh. Sini Gue. Teguh juga baru mulai. Jadi di pinggir Curugnya itu kan ada kayak pagar gitu ya, pagar terus diisi dari pagar itu. Semeter kali semeter itu persegi. Pagarnya itu ya. Iya, nggak gede. Ya, jadi diisi pagar itu ada apa lah?
batu terus kotak datar lah si batu tuh. Terus ada bekas kelapa muda sama ada bunga-bunga gitulah, taburan bunga. Iya. Di situ baru tuh dia bilang kan ke gua, Teguh atau lu ya yang bilang gitu. Ya gua sempet lupa di situ yang bilang ya pokoknya lu gitu ya. Nah di situ kan Toleng ngejelasin tuh dekat Curug ada semacam kayak gitulah. Nah gua langsung wah kalau kayak gitu mah kayak tempat pemujaan gitu kan ya, petilasan gitu ya, petilasan atau apalah gitu. Gua kagak ngerti ke situnya mah. Udah sih gitu, udah gitu juga nggak terlalu ini, nggak terlalu nggak ini sih, biasa aja gitu kan ya. Udah, lanjut mandi itu gitu. Lanjut mandi juga sih nggak lama sih ya. Karena memang udah sore terus airnya itu dingin parah dinginnya itu beda gitu kan. Jadi dinginnya itu sampai tembus ke tulang gitu kan ya, beda gitu sama curug-curug yang biasa gitu kan ya, yang lain lah beda gitu ini bisa dijamin beda. Nah udah tuh kan beres mandi sebentar kan ya, kita ke saung lagi ya, ke saung kita ngerokok ngopi kan ya. Habis ngerokok ngopi, nah si Empe sama si Lolol ini nih emang dia tuh mungkin yang jadi inilah gitu ya, yang apa ya sebutnya, bukan disalahin gitu, yang jadi sebabnya gitu. Mungkin penyebab ada kejadian yang mulai inilah gitu. Jadi ceritanya kita lagi ngopi di saung, ngerokok gitu kan saung. Lolol sama si Empe nggak tahu kemana tuh tadinya, nggak tahu kemana, turun aja ke bawah, ke jalur bawah lah gitu. Ada emang ada sih jalur bawah buat ke warung. Situ ada warung kayak warung lah, cuman warungnya udah nggak kepake itu kan. Iya udah lama juga itu, udah lama. Tapi kita juga belum sadar itu kan. Sadar di situ. Jadi si Lolol dari saung itu ke bawah itu kan, ke tempat warung itu ada jalur lagi ke sana kan, jalan setapak itu ya. Jalan setapak, kirain mau kemana gitu kan ya. Pas balik lagi dia udah bawa ubi singkong gitu kan ya. Kan tanpa nggak tahu itu ngambil dari mana gitu. Tiba-tiba dia lari-lari sambil teriak aja gitu, woi singkong gitu, bakar. Wah kata gua enak ya, nih kalau kita sih kebetulan lagi ya lapar lah lumayan gitu. Perut lumayan kerasa ya, gitu. Karena kan uang juga cekak gitu kan, gak bisa beli makanan gitu kan ya, yang ada aja kita sikat gitu kan. Ada berkahnya juga dia bawa itu ya, cuman nggak lancar sedemikian gitu kan ya, walaupun jadi udah tuh kan ya. Sempet lu ngecek ya itu ubi, tapi gue cek dulu, takutnya itu bukan ubi yang bisa dikonsumsi manusia gitu. Singkong lah, bukan ya singkong kan ada jenisnya itu ya, apa deh takutnya jenisnya? Dia ubi karet lah, yang getahnya itu beracun ya. Jadi kan kalau si ubi karet ini getahnya ataupun buahnya itu yang nggak bisa dimakan langsung ya, dibakar juga tetap ada racunnya itu ya. Nah itu ditakutkan gitu kan ya, itu ubi karet gitu kan ya, karena kalau sudah dimakan udah keracunan itu semua. Untungnya itu bukan, soalnya gua yang pertama nyobain. Coba kalau iya. Nah di situ si Dono dia nyari kayu buat ngebakar ubi itu. Dengan kondisi kayu-kayunya emang sedikit basah bekas hujanan, mungkin bekas hujanan kemarinnya atau gimana gitu. Nah di situ kan dia sempat marah tuh ya, kesel gitu kan ya. Gak nyala. Wah anjing nih, ini kayu gak nyala gitu kan, sempet sama frustasi lah aja gitu kan ya. Kita mau ngebiarin aja gitu ya. Ngebiarin aja kita. Biarin aja gitu. Biarin lah. Mungkin belum rezeki kita buat makan itu. Kan kebetulan waktu itu hujan lagi kan. Sambil nunggu si Dono hidupin api. Oh itu belum hujan ya? Belum hujan lagi. Iya. Sebelum si Dono hidupin kayu bakar lah buat ngebakar ubi. Dia lagi ngidupin kayu bakar itu. Lagi nyoba ngidupin. Gua, Amal sama Teguh. Ya sedikit berkeliling lah daerah situ, daerah Curug situ. Nah, kan itu curug tuh. Pinggir curug itu lereng lah, tebing lah. Tebing tinggi, lumayan tinggi lah tebing. Di atasnya itu banyak pohon bambu. Banyak pohon bambu. Nah, kita nyoba ke atas terus pas
udah mulai ke atas ada kelihatan ada bambu kuning ya. Iya. Sepohon seginilah. Saya segini bisa dibayangkan segini nih. Satu apa ya sebutnya? Ya satu pohon lah itu Satu jadi pohon satu gitu. pohon gitulah. Tanpa ada lagi, cuma satu bambu kuning gitu di atas itu. Jadi selain di tempat itu nggak ada lagi gitu kan. Di sekitar itulah nggak ada lagi, cuma di situ doang doang ada bambu kuning gitu. Nah di sini nggak tahu ya hati gua narik gitu, pengen nyamperin, pengen nyabut bambu kuning itu kan ya. Iya. Nah gua tuh kan gua pertama tuh ya yang gua lu Teguh ya tuh kan gitu kan, yang kan gua jalan pertama, hati gua bener pengen ngambil bambu kuning itu dengan kondisi cuaca emang udah cerah lagi. Nah di sini keanehannya kalau mau tahu, ini juga kita belum sadar ini ya. Sebenarnya belum sadar gitu ya. Cuman cuaca itu sangat cerah gitu kan ya. Cuaca sangat cerah. Sudah beberapa meter ya kalau salah. Beberapa meter mendekat. Cuaca tiba-tiba langsung gelap gitu kan ya. Gelap. Hujan gitu kan. Hujannya juga bukan gerimis dulu, langsung jadi hujan. Jadi sekaligus gede gitu lah. Ya. Nah, tadi kan yang perlu dijelaskan lagi, yang memperjelas maksudnya cuaca cerah itu kan pas kita turun curug gitu kan gerimis gitu kan ya. Nah, pas si Dono ngambil kayu bakar itu cuaca udah nggak gerimis gitu kan ya, udah nggak ada hujan lah gitu ya, cerah lagi gitu ya. Nah pada saat mau ngambil bambu kuning, gua tiba-tiba mendung parah itu mah, hujan langsung tiba-tiba, nggak ada hujan rintik, nggak ada apa, langsung gede itu hujan. Nah seketika gua nggak jadi kan ngambil, nggak jadi, udahlah turun lagi kita ke saung lagi gitu kan ya. Ke saung lagi ya. Hujannya makin gede. Dan si Dono pun nggak jadi itu nginiin kayu bakarnya kan karena hujan. Kita istirahat dulu sebentar sambil nunggu hujan reda ya. Di saung tempat kita ngopi rokok. Terus kan makin gede itu ya cuacanya. Cuacanya makin gede, dan saung yang pertama kita tempati itu kalau nggak salah bocor apa gimana gitu ya. Nah, sawer jadi angin itu. Angin ditambah angin, terus hujan itu angin. Nah di bawah saung itu, di bawah ke bawahnya lagi itu ada saung lagi. Nah di situ ya saungnya lumayan buat neduh terlalu ini. Cuma emang tempatnya agak gelap gitu lah ya. Jadi tambah udah sore hujan gelap gede. Jadi saung yang pertama kita singgahi, yang kita tempati, dan saung yang kedua itu yang kita menuju ke saung yang kedua itu setelah hujan. Pas hujan ini kita ke saung 2 itu tempatnya benar-benar nggak keurus. Di situ tapi kan kita belum sadar biasa aja. Belum sadar sumpah. Lu mau biasa aja lah gitu. Lu mau percaya atau enggak gitu kan ya, terserah gitu ya. Ini kita sharing aja gitu kan. Nah, ini emang nyata ada gitu kan kejadian kita gitu ya. Oke. Ini lanjut ke cerita. Nah, pada saat ini apa? Neduh di saung kedua ya. Saung kedua di bawah itulah, di bawah saung yang pertama. Si Dono bentar lah. Oh, iya. Kita jelasin dulu saungnya. Jadi waktu itu kan saungnya bener-bener gak keurus ya gitu ya. Bener-bener gak keurus, lampu juga nggak ada. Terus saung itu kayak bekas warung-warung juga. Iya, bekas warung gitu. Sempat ada termos bekas di situ kan. Oh berarti ini warung kopi lah dulunya gitu kan. Cuma kita nganggapnya nggak biasa lah gitu ya. No problem gitu kan. No problem. Yang penting neduh aja. Nah pada saat kita neduh kan si Dono ya kalau misalnya. Nah si Dono ini orangnya nggak betah diem. Dia itu nggak betah diem ya. Apa aja dia, wah oprek gitu kan. Penasaran ya. Ini saung dalamnya apa gitu. Nah pada saat kita diam neduh, si Dono itu ini apa sih, kan ada pintu tertutup itu ya. Iya. Nah di sebelah kita neduh kan ada pintu tertutup, kayak ada ruangan gitu ya, ruangan bekas warung gitu. Sama didobrak gitu kan, sama si Dono itu didobrak gitu kan. Gue sih udah biasa ya, si Dono pasti gitu dia, makanya gak betah diem, biasa aja lah. Cuman gue sempet ada yang ngingetin kan ya, ngingetin juga sih, Don jangan terlalu ini gitu. Karena kan penjaganya bilang jangan ulah kancolah gitu kan ya. Sempet ngingetin, Don jangan terlalu ini. Tapi dia ngehirauin kan ya, ngehirauin gitu kan. Terus soalnya apa sih,
hujannya gede gitu, udah gede gelap di tempat kayak gitu maghrib, nambah bikin suasana ya makin inilah gitu ya. Nah pas hujan yang gede itu ya, pas kita ngambil bambu kuning itu kan kita kan sampai di Curug lagi di saung yang kedua itu. Gua lihat jam itu udah jam 5 udah jam 5an itu udah kan, lu sendiri tahu kan udah poek lah, udah gelap gitu kan ya, cuaca ataupun ini udah gimana lah gitu kan. Nah si Empi ya tiba-tiba ngechat dia cewek, tiba-tiba ngechat dia. Iya. Pas kita lagi neduh itu tiba-tiba si Empi itu ngechat, masih di mana kalau masih di mana enggak, yang lebih anehnya lagi dia kan ngechat ke lu ya. Kan gua bilang, masa ada sinyal sih di sini? Iya benar. Masa ada sinyal sih di sini kan ya gitu. Gua bilang gitu, masa ada sinyal di sini tempat kayak gini gitu kan ya. Itu tiba-tiba ada sinyal itu full sinyal itu di tempat itu doang. Hujan gede sih itu. Hujan gede, petir di mana-mana gitu. Pokoknya tiba-tiba masih Empi itu ngechat gitu. Ada masih pada di mana? Masih pada di mana gitu kan ya. Ya awalnya sih masih nganggap biasa, ngechat biasa kali gini. Sedikit dibalasnya juga, sedikit dibercandain lagi. Iya, bercandain lagi. Kan rencananya ya boleh nih Indomie telur ya gitu lah, diecengin gitu kan. Biasa aja gitu. Nah hujan juga udah mulai reda ya. Hujan mulai reda. Terus kan gue bilang ini apa sih? Simpe kan kalau bilang kita singgah dulu lah di rumah si Empi gitu kan ya. Siapa tahu ada Indomie telur kan gitu. Ada kopi gitu kan. Uang kita lagi cekat gini kan enak gitu ya. Nah, setelah berunding hujan juga udah mulai inilah. Hujan udah mulai reda itu sekitar 5:30 itu. Kita di situ lah diem lah sambil ini. 5:30 hujan reda ya. Kita berunding udah, akhirnya kita setuju untuk menuju ke rumah si Empi. Nah si Empi ini ya, yang berdekatan dengan curug ini gitu kan ya. Akhirnya tuh kita jalan habis neduh jalan menuju keluar curug atas lumayan lah. Atas. Terus gimana Le? Ada sedikit. Nah di sini sebelum kita sadari juga ya, pas kita mau pulang nih ya, jalurnya kan nanjak terus jalurnya. Nah pas di belum pertengahan sih ada saung tuh, ada 2 orang bapak-bapak lah, 2 orang bapak-bapak. Setelannya itu kayak ya setelan berkebun lah gitu ya, setelan berkebun kayak tukang ngarit gitulah, tukang ngarit pakan kambing itu rumput. Lagi neduh juga dia. Nah kan gue jalan pertama tuh ya di depan ya. Gue sempat punten nih depannya, Pak permisi aja Pak, gitu. permisi ya Pak, punten. Tapi ke gue nggak ngejawab ya. Cuman yang lebih anehnya dia melotot matanya ke gue. Melotot aja gini, melotot kan. Lu buat gue merinding kan. Aduh. Dia melotot Le. Itu gue terakhir ya. Gue terakhir. Ya gue juga bilang permisi. Jawab ya, gue malah jawab sambil senyum. Cuma baru disadari itu pas kita udah cerita lagi ya kan. Iya. Di situ tatapan si bapak itu pas gua bilang permisi emang ngejawab lah gitu, sambil senyum tapi mata sinis mana gitu ya, sedikit sinis ya. Kalau ke gua gitu, gua bilang permisi tapi nggak ngejawab gitu, cuman senyum sambil melotot gitu. Nggak tahu teman-teman yang lain nih, nggak tahu tuh ya gimana gitu pas itu ya, jadi sambil melotot gitu ya. Gua sih hirau lah, biasa aja lah gitu, mungkin orang baru lah gitu ya, dia takutnya sentimen ke orang baru gitu ya sifatnya. Nggak tahu gua itu sini lah gitu, no problem gitu ya. Di situ kita semua masih fine aja gitu kan ya, nggak ada masalah, nggak ada firasat yang aneh-aneh gitu ya. Nah di pertengahan di setelah si bapak itu neduh ngelewatin si bapak itu kan ada saung ya. Nah di saung itu kan berhenti dulu. Nah pas berhenti dulu itu kan yang kita pas mau ke curug itu kan ada cewek sama cowok dua yang lagi di tempat itu. Saung kan masih ada di situ kan ya, dia pas kita sampai masih ada gitu kan ya. Setelah masih ada si cewek sama si cowok itu, sekarang ini maksudnya yang bikin gua bingung gini lah. Kan kita jam 3 ya, jam berapa pas turun?
setengah 4 itu ya, setengah 4 jam 4-an ya ngelewatin si cewek itu kan ya, si cewek sama cowok itu ya. Kita tuh naik lagi jam setengah 6 ya, sore ya, jam 5.15. nah dia itu masih ada di situ kan ya, nggak ada. tahu gitu kayaknya dia ngelakuin apa Ya. gitu, nggak tahu itu ya, kita positive thinking aja lah gitu ya. Kita juga sambil istirahat, speak lah gitu, istirahat di situ, ikut Istirahat di situ, mungkin nah pas kita istirahat di situ kan mungkin dia agak keragok atau nggak nyaman, kita ganggu gitu kan ya, dia langsung cabut dia kan. Di situ posisi hujan rintik-rintik kan ya, cuma agak cerah agak cerah gitu, udah agak cerah tuh, tapi dia tetap tuh kan, tetap dia pulang duluan lah gitu. pulang duluan ya, Yang dua si cewek cowok itu udah pulang duluan, Iya. kita masih santai iya, gitu. kita masih santai di tempat yang sama itu di Iya. situ. Sambil nungguin hujan reda gitu kan ya, sambil ngerokok kopi dulu kita itu. Terus setelah hujan udah mulai reda sekitar jam setengah 6 pas naik, jam 6 kurang, Ya, jam 6 kurang kita lanjut hujan lah. udah redup, lanjut tuh ya, Lanjut. pas maghrib lah itu, pas maghrib tuh. Iya, pas mau maghrib banget, pas mau maghrib. Nah, pas kita lanjut jalan gitu ya menuju keluar tuh. Nah di sini juga sempet terjadi apa ya, miskomunikasi lah ya kan, yang kunci motor itu. Oh iya, Kunci motor siapa nih? Lu apa siapa? Seteguh. Teguh. Nah, oh ya Seteguh motor Seteguh. Itu mah di prank ya, Hah? di prank Iya itu. Oh ya di prank sama kita. di prank. Kunci motor mana? Ya di sini kita Sama ada. sempat jahil lah gitu kan, Bercanda lah. bercanda gitu ya. Pas kita keluar itu kan, kita udah keluar. Nah sebelum kita keluar kan ya ada tempat duduk gitu kan ya, di pinggir-pinggir loket itu kan ada tempat duduk, benar-benar gak keurus itu kan. Gua lihat itu daun-daunnya juga udah daun kering itu udah berseratan gitu, kayak yang udah gak pernah disapu gimana ya gitu. di situ kan ada tangkal bambu aja gitu ya. Bambu kuning, bambu hijau di situ. Terus ini ntar kita rokok dulu. Nah setelah kita jalan menuju keluar gitu kan ya, persiapan mau pulang gitu kan ya. Nah di sini juga ada keanehan yang Ya lumayan aneh sih. jelasin Le. Jadi pada saat kita keluar itu penjaga yang 2 orang yang awal kita masuk itu nggak ada. Biasanya kan namanya tempat rekreasi, mau udah sore ya, misalnya mau sore gimana pasti mau tutup, nungguin pengunjung. kalau di dalam masih ada pengunjung pasti Ya, yang penjaga pasti nungguin di depan. yang duaan itu Ya. yang berdua. Yang 2 cuma itu anehnya udah gak ada, entah udah pulang atau gimana gitu ya. Ya. Anggapan kita mah mungkin Biasa aja gitu. biasa aja, nggak Biasa ini aja. udah kan kita pulang, udah tuh kita siap-siap pulang, Kita nyalain motor kan. parkirin motor lah segala gitu. Nah, Nah. ini nih kan di deket nih, kalau yang tahu kan di Curug Cilamber kan ada loket, terus kan di Pas luar pintu di gerbang loket itu. pas gerbang ada saung. Belah kanan kalau dari arah masuk belah kanan ada Ada saung, saung kan lumayan gede lah itu ya. kayak rumah makan gitu lah mungkin. Jelasin lah ya. Nah, Ada apa di saung? itu teh gua yang pertama keluar tuh kalau lah. Gua pertama keluar, gua masih bingung, masih nyari si 2 orang yang jaga gerbang awal itu, masih lihat-lihat di mana gitu. Nah pas keluar gang di tempat kayak saung makan gitu, dalam itu kelihatan rame, emang udah mulai gerimis lagi tuh ya, mau hujan, emang rame. Cuma anehnya ramainya itu nggak ada satupun kendaraan, mau motor mobil yang terparkir di situ. Ya cuma gua lagi biasa aja sih, Biasa aja biasa gitu aja kan ya. ya, mungkin orang sini atau gimana Orang gitu. sini gitu kan ya. Tapi ramai banget gitu, Iya, kayak lagi ngerumpi gitu. Gua kayak juga makan makan. sempat lihat gitu kan, anjing branding. Nah gue nyapa ke mereka ya, pulang ya, mereka nyaut biasa. Udah aja kita lanjut jalan. Kan dia sempat nawarin neduh dulu. Iya, Neduh dulu gitu. Hmm. Cuman kita hiraukan gas aja. Nah, di situ Nawarin. kan itu posisi nggak hujan kan ya, udah beres hujan ya. Beres hujan. Agak gerimis lah. Agak gerimis gitu kan ya. Kita gas terus lah gitu. Nah, di perjalanan ini
orang yang lewat ya atau yang melihat. Jadi kan di tengah perjalanan ini pas posisinya itu kan gerbang Curug Cilame ya. Kita udah jalan tuh ya keluar Curug Cilame kan ada kayak hutan gitu kan ya, kayak hutan. Kalau yang tahu pasti ada, yang tahu Curug Cilame pasti tahu lah ada hutan pinus atau apa gitu kan ya. Tiba-tiba kabut udah mulai inilah, udah mulai berkabut gitu. Terus lu mau yang lihat, tahu gak yang lihat cewek ya? Cewek jadi yang gini ya, ceritanya kan lu duluan atau gua duluan ya. Duluan gua juga lihat tuh si cewek itu pakai jas hujan dia sendiri ya. Di motor kan yang lewat di gitu motor kan. Jadi posisinya itu gini, lawan arah gitu kan lah. Berpapasan gitu ya. Lu sempat lihat kan ya. Nah kan si Tole duluan, terus si Teguh sama si Dono, gua sama si Lolo gitu kan. Si Teguh sama si Mpei udah duluan gitu kan ya. Gua sama si Lolo. Nah, terus si cewek itu yang di motor itu kan yang dilihat sama Tole yang berpapasan, ngeliat juga ke gua gitu kan ya, karena kan otomatis berpapasan juga sama gua gitu kan ya. Nah di sini nih gua anjing merinding. Pada saat gua ngeliatin muka si cewek itu, kan di motor kan gua gini ya, terus kan dia di sana, gua liatin tatapannya dia melotot. Jadi tajam cuman melotot, bener-bener melotot gini aja sambil ngeliatin gua kan gini aja. Di situ gue sempet gimana ya, anjing kenapa ini cewek ya. Nah, gue sempet bilang kan ya si Lolo waktu itu, bunget aing ku naon itu kan ya, tuh gue besok ya, ente biasa aja gitu kan ya, mungkin karena efek kabut jadi kelihatan agak jelek gitu kan. udah tuh ya kita hiraukan aja. Nah, udah kita jalan lagi terus sampai di rumah pohon ya. Kita lihat si ini yang pacaran tadi, yang di motor, yang pacaran yang pas ketemu di saung. Ya pas saung gitu. Neduh dulu ya apa enggak? Kayaknya udah neduh dia itu, udah neduh. Ngelanjutin kayaknya udah neduh. Cuma kalau dipikir-pikir tuh waktu si cewek si yang pasangan itu pulang duluan sama kita baru keluar dari situ lumayan lama ini waktunya. Iya, ada 10 menit malah. Iya. Interval waktunya itu lumayan, jaraknya lumayan lama gitu kan, beda lama gitu kan. Cuman kenapa ketemu mulu gitu kan sama ini, ketemu lagi si cewek-cewek ini, si pacaran ini sepasang gitu kan ya. Kita ambil positif aja. Mungkin di pikiran gue deh. Mungkin nyantai kali dia kayak ini ya. Cuman kebetulan kali gitu kan ya, tadinya mah kebetulan. Udah tuh pas Pabangbonya panoramanya itu situ baru kabut mulai ini. Jadi pas di Pabangboan itu kabut semakin pekat, jadi jarak pandang aja. Gua kan bawa motor itu ya, ini gua ya, ini nggak tahu belum ya kan beda motor kita. Gua kan sama si Lolo gitu ya, jarak pandang mata itu sama jalan gitu ya cuman beberapa jengkal gitu, nggak kelihatan bener dan parah itu kabut. Makanya gua ya sambil istighfar dalam hati gitu ya, istighfar aja kenapa ini ya. Emang harusnya sih kita berhenti dulu gitu kan ya, berhenti cuma gitu kan. Emang kita ngejar waktu hujan bener-bener hujannya udah mulai gede parah, angin parah, terus dan suara petir juga ya, petir gitu. Cuman kita karena kebetulan ingat pernah ada insiden yang kesambar petir juga di situ yang bikin kita bikin parno dan pengen cepet-cepet dari situ. Jadi walaupun kabut segitu pekat, kita semua tetap ngegas terus ya, ngegas. Nah di sini kan si Teguh sama si Empe kan semotor gitu ya, dia udah duluan si Dono sama siapa? Bertiga itu udah duluan pokoknya. Enggak, si Dono sama gua kan tukeran. Si Lolo waktu itu. Lu main Lolo bagaimana? Enggak, si lu duaan ya? Berdua apa? Sendiri. Oh sendiri. Sorry gua sebut lupa. Gua sama si Lolo. Enggak, gini. Oke, sorry. Si Empe sama si Teguh di motor si Empe. Iya. Dia udah duluan tuh ke mana udah jauh gitu, udah nggak tahu gitu kan ya. Dia sendiri kan ya, karena motor tua gitu kan ya, bannya licin.
ya sendirilah tak aku ngejaga resiko gitu kan ya, karena motor banyak licin gitu ya. Nah, di motor gua sama si Lolo. Nah, si Teguh juga kan bawa motor. Nah, si Teguh motornya dipegang sama si Dono. Si Dono itu bawa motor, si Teguh sendirian paling belakang. Jadi posisinya tole, gua, si Dono. Nah, jadi gitu. Nah, terus saya Nah, pas di tempat pabangunnya itu ya, pabangunnya itu karena agak sedikit kalau arah pulang nih ya dari atas agak sedikit ada tikungan gitu sebelum turunan belokan tajam itu. Ya mungkin penonton pasti ada yang tahu lah. Di situ dari jauh gua ngelihat kabut itu bener-bener masih tebal, mungkin tebal. Kayak kabut Halimun lah, kalau kayak pendaki gitu. Kabut Halimun gitu kayak di Gunung Salak gitu. Tebal banget. Cuma emang di situ gua masih sadar juga sih, masih sedikit istighfar kalau salah. Lalu sadar lah gitu. Sambil pelan-pelan maju nih. Nah, di sini kondisi motor lampu yang buram gitu. Nah, di sini nih kejadian yang mungkin ini bukan kejadian yang belum mistis nih, belum mistis, cuman kejadian bisa disambungin ke mistis tapi nanti itu ya setelah kita sadar gitu kan ya. Nah, jadi si Tole ini ternyata nah udah tuh pas gua udah ngelewatin kabut itu sambil pelan-pelan kan jalan gitu tuh, jalan agak nikung ke bawah, nikung dulu nih sebelum turunan tajam itu kan ada tikungan dari Pabangun itu sedikit, ditambah udah angin gede, hujan gede, kabut tebal nih ya, ban motor licin nih, itu yang satu yang pikirin itu ban motor bahaya, sama rem juga. Gua cuma ngandelin rem belakang rem depan gak ada. Nah pas melewatin kabut itu pas turunan tikungan tajam tuh, pas hutan pinus itu pas turun ban buat injak rem udah habis tuh, rem udah mentok, ban belakang juga udah berhenti. Ya gua lihat emang lu ngerem jadi si ban itu nggak bergerak gitu kan ya, cuman udah ngerem di situ gua juga sedikit bingung sih, jalan aspal kok bisa licinnya kayak tanah gitu. Licinnya kayak tanah banget, kayak tanah gitu kan ya. Iya kan kalau aspal mah ya kasar lah ya, mau basah gimana juga kasar gitu ya. Bisa ada cengkraman ya, buat si ban itu ya. Itu mah pas gua rem mau tikungan gitu, gua rem udah habis rem tuh, udah mentok. Ban juga udah nyeres, udah gimana ya, udah berhenti lah ban juga gitu kan ya, tapi tetap maju gitu kan, tetap maju. Dan anehnya si ban tukang itu kayak jalan di tanah licin gitu kan ya, agak ngenikung gitu, ban belakang kayak gini nih miringnya set gitu. Nah di situ gua juga udah mentok sih, pikiran gua udah mentok. Waduh, jadi gini, pada saat si ini nih amo yang belakang ini kan gua saksinya ya, jadi kan dia itu ngerem ya kan di jalan gini, dia ngerem gitu kan, yang ngerem di apa sih, tikungan tajam ngerem, jadi si ban itu udah ngerem parah, udah nggak bergerak tapi tetap maju itu motor. Nah nggak bisa dibayangin gitu kan ya, jadi dia itu padahal gua pelan-pelan sih, dari awalnya nggak ngebut gitu kan, udah sadar lah, kita eling lah gitu sedikit. Nah sadar lah pada saat turun kan belok gitu tuh, nah pas mau belok itu dia jatuhnya itu kayak di tanah licin gitu. Iya, maksudnya gua saksinya ya, gua kan ini kan di sini pohon pinus. Nah lu jatuh jatuhnya itu kan ke belah kanan itu kan ya, sedangkan di belah kanan itu jurang gitu kan ya, jurang kayak gitu tuh. Nah tapi untungnya mungkin lu agak sadar gitu, langsung dibelokin gitu kan ya, pas gua banting stang gitu. Emang sedikit sadar. Iya, jadi pada saat mau ke jurang, dia kan mau ke jurang langsung dibelokin sama dia kan. Gua lihat kiri dulu, wah tanah nih, gak terlalu ke jurang banget. Sementok buat dia ke jurang masih ada pohon tuh yang nahan di situ. Iya. Daripada ke jurang yang belah kanan itu, dia banting setir jadinya. Banting setir aja kok. Nah di situ lah ya gua sempet bener. Gua udah sedikit udah ini sih pikiran lah. Jadi gitu. Pikiran gua ini, wah ini anak udah pasti mati ini kalau kesini. Ya maaf ya lah ini maksudnya, waktu itu ngomong gitu. Wah udah gak karuan lah gitu ya pas dia jatuh. Wah
anak pasti mati ini. Nah untungnya dia langsung belok ke situ kan, belok kan banting kiri langsung. Emang ada sedikit tanah yang atas lagi ngunggul gitu ya. Dikit. Nah gua banting, gua banting kiri aja ya. Coba kalau lu nggak banting kiri itu kan ya, tetap aja gitu kan lurus. Udah, lu tinggal nama, paling ada berita nanti salah satu pemuda ada salah satu pemuda yang jatuh ke jurang gitu di berita. Gimana astagfirullahaladzim gitu kan. Nah di situ kan jatuh tuh kan lo di pinggirnya di situ ya. Di situ sempat gua bantu juga sama teman-teman ya. Gua bantu sama teman-teman. Nah di saat gua bantu itu kan si Tole masih ngegeletak gitu kan ya. Gua bantu di situ hujan nambah gede, petir makin inilah suaranya makin mantep gitu kan ya, terus kabut juga makin pekat. Tapi di situ ya namanya gimana ya, namanya pengen nolong teman gitu ya, niat baik gitu kan ya, pengen nolong teman, tetap aja gue gak hirauin gitu ya. Beneran di situ gue udah walau alam lah gitu ya, mau kejadian apa yang penting niat gue pengen nolong teman gitu kan. Itu ya pas gue banting kiri, nah gue langsung jatuh ya, alhamdulillah gitu nggak nyampe lewat gitu ke jurang yang belah kiri, emang karena ada tanggulan kayak tanah gitu lah sedikit ya. Kayak bikin aliran air gitu, kayak aliran airnya dikit jadi bisa nahan gua jatuh. Belum sempet tuh ngerasain sakit atau apa. Emang dikit kaget, emang kaget juga sih, ada kagetnya lah, dia kaget. Berhubung emang gimana ya, posisi tempatnya itu udah pernah ada kejadian yang meninggal di situ. Iya. Tabrakan kebakar. Yang tabrakan kebakar pas tikungan itu. Gak mikir apa-apa langsung bangun, dan gue juga dibantu sama yang lain itu. Temen yang lain bangunin. Nah di situ kan si Dono ya kalau salah. Ya si Dono. Udah diem dulu aja di sini gitu kan ya. Wah kata gue kan, wah lu nggak mikir gitu kan ya, ini udah hujan lebat gitu kan ya, kabut, tempatnya kayak gitu kan, sempat ada kejadian petir di mana-mana kan, kita makin parno gitu kan ya, makin parno. Udah kita gasin aja, gak apa-apa, gasin terus. Akhirnya kita gasin terus kan ya, gasin terus. Yang ada anehnya juga di situ, aneh itu yang lewat, setiap orang yang lewat situ kayak nggak ngelihat kita. Mau yang dari jalur atas, mau yang dari jalur bawah ke atas ya. Ada mereka lewat, cuma kayak nggak ngelihat kita gitu ya, nggak ngelihat kita gimana ya. Gitu kayak gimana ya, kayak kita itu kayak masuk dimensi lain gitu kan ya. Pokoknya yang lewat itu kayak nggak ngelihat kita aja gitu. Tapi tetap kita hiraukan kayak gitu. Tetap di awalnya mah nggak mikir apa-apa itu karena kita mikir keselamatan ya kan. Udah cuaca benar-benar parah gitu kan, kabut pekat, petir di mana-mana gitu. Nah kita gasin. Nah di situ kan motor lu pada saat waktu beres jatuh, kita ngegas lagi kan, terus jalan, mati kan ya motor lu ya. Iya, pas turunan lagi. Turunan mati kan ya. Nah di sini nih pada saat mati itu kan ya, kita sempat bingung gitu kan, gimana ini ya, mau neduh dulu, anjing gak ada tempat rumah gitu ya, rumah yang bisa diteduh, karena di kiri kanan pohon-pohon semua kan, takut kalau di pohon-pohon itu, takut kena petir atau apa gitu ya. Dan akhirnya gua Lolo sama si Dono kan ya. Nah, si Dono bawa motor gua, jadi gua turun coba sama si Lolo turun motor gitu kan ya. Turun dari motor, nahan motor si Tole, karena pada saat mati itu jalanan itu yang gini nih, yang turunan itu, nah kan di atasnya itu, nah pas dasar itu dia mati motor itu kan, bener ya, jadi pas dinyalakan ya. Nah di situ pokoknya motor depan belakang ditahan ya. Pada saat turun itu jadi takut apa ya, karena awal pas jatuh itu emang takut ya, ini lagi lah, takut yang masih pas gitu kan ya. Jadi posisinya itu pada saat turun motor itu gua nahan itu kan di depan, gua nahan motornya kan ya, gua nahan motor, terus si Lolo belakang narik gitu kan ya. Ya terus udah akhirnya kita selamat sampai bawah. Nah di bawah itu baru tuh si Simpei sama si Teguh ini balik lagi gitu kan ya, mungkin kemana nih anak lama amat, takut apa gitu kan ya. Si Dono duluan
duluan ngejar mereka tuh ya. Ngejar mereka, ternyata mereka udah lagi neduh di kayak pom bensin itu warung. Oh ya, si Dono ngasih tahu duluan bahwa motor lo mati dia pada pas turunan itu. Rebel itu ya. Dan akhirnya mereka pun si Empe sama si Teguh nolong lah gitu ya, nyamperin tuh ya. Nah di situ bukan cuma gua berdua gitu yang nahan motor, ada si Empe sama si Teguh juga nahan gitu ya. Singkat cerita kita udah sampai di bawah tuh ya, udah di titik aman lah. Kebetulan ada warung di situ ya, kita neduh di situ. Nah di sini yang aneh juga lah, aneh juga bener. Aneh. Dan di seberang ini bentar lah, dan ini pun kita belum sadar gitu kan, bahwa ini aneh gitu kan ya. Gimana lah? Neduh tuh di tempat pom bensin ya, pom bensin warung lah gitu. Di warung ada pom bensin ya. Nah di seberangnya juga ada warung lagi, di seberang kita neduh itu ada warung lagi. Nah pas lihat ke situ, lihat lagi cewek yang berdua, si cewek yang cowok yang berdua tadi itu lagi neduh juga kayak nggak tahu lagi neduh. Cuma kalau dipikir-pikir waktu dari dia berangkat sama kita itu masih pas kita mau pulang ya jauh lah itu jaraknya. Cuma perbandingannya jauh. Kok masih ada di situ gitu? Masih ada gitu kan, maksudnya. Ya, tapi belum sadar. Pas gitu kan. Belum sadar di awalnya gitu. Bersamaan pada saat kita neduh ada lagi juga itu kan. Iya. Di situ, cuman kita belum sadar lah. Belum sadar lah itu awalnya. Mungkin lagi neduh atau gimana? Iya. Nah, hujan reda ya. Kita kan sempet ini dulu beli makanan itu ya, ruang sedikit ya. Keripik dijoin itu kan. Sambil basah-basahan. Basah-basahan gitu kan ya. Sambil sedikit kaget juga sih. Sedikit kaget karena dia jatuh gitu kan ya. Udah tuh gua terus hujan reda ya. Hujan reda. Si cewek yang pasangan itu, cewek cowok itu udah duluan juga. Dia duluan. Kita masih belum berangkat. Dia udah duluan tuh. Dia udah duluan, kita masih belum berangkat. Masih makan itu. Iya. Nah, enggak lama baru kita udah tuh, hujan juga udah kecil sih, udah mulai terang lagi gitu. Udah sore lagi. Kita lanjutin. Nah, masih ragu juga sih sebenarnya. Ragunya apa? Ke motor gua. Masih ragu sebenarnya itu. Masih ada beberapa turunan yang lumayan inilah gitu. Tapi gimana lagi gitu ya. Daripada udah maksain sedikit. Tapi anehnya itu apa? Motor normal lagi. Enggak separah yang pas insiden jatuh itu. Motor gua normal biasa aja normal gitu. Pada saat kita menuju pulang lah gitu. Menuju pulang. Nah kan yang pada saat kita menuju pulang itu kan kita berhenti dulu tuh, neduh lagi kan, cepat hujan lagi yang pas kandang sapi. Bukan neduh, motor gua mati lagi. Motor lu mati gitu kan ya. Nah, bensin apa ya? Kehabisan bensin atau kehabisan bensin kalau kan Teguh minjemin uang 10.000 ya kan. Habis bensin tuh ya. Nah pada saat kita ngisi bensin di tempat itu yang lain udah duluan yang lain udah duluan gitu kan. Jadi posisinya pada saat pulang dari pom bensin itu ya, warung yang kita neduh, yang duluan itu si Empe, si Lolo sama si Dono ganti motor ya. Dia ganti motor gitu ya. Si Teguh pakai motor dia gitu kan ya. Gua di motor sendirian, Tole sendirian gitu ya. Yang lain udah duluan. Nah, pada saat motor si ini mogok karena kehabisan bensin, nah Teguh kan ngasih uang gitu kan ya, pinjemin uang lah buat isi bensin. Nah pada saat isi bensin, anehnya si cewek sama si cowok itu yang udah duluan yang pas neduh itu udah duluan berangkat lah, tanpa disadari gitu kan ya. Awalnya sih lewat itu kan ya. Kita lagi ngisi bensin di pinggir, lewat aja gitu, lewat lagi padahal dia udah duluan dan nggak tahu dia neduhnya di mana. Cewek sama cowok itu tapi posisi itu juga udah nggak terlalu hujan sih. Kan gue sempet ngomong lah, ini cewek yang tadi gitu kan ya. Cowok yang tadi ya. Nah cuman kita biasa aja gitu, nggak mikir apa-apa gitu. Udah tuh ya, udah beres isi bensin, kita pulang gitu kan ya. Kita pulang, nah kan beda arah tuh ya. Gua sama si Tole rumahnya searah, Teguh beda arah kan.
gua ke arah Wiliang, Teguh ke arah Karacak gitu, Iya. di Barengkok rumah Pokoknya dia. keluar pertigaan mau ke Pamangun aja itu. Di situ beda arah. Terus udah singkat cerita kita, oh iya lu ke rumah gua dulu ya. Iya, HP soalnya HP di bagasi motor. Iya, jadi kan jadi pada saat gua apa sih? Tahu. Jadi nih, kemana ya? Pokoknya udah tahu kita ngisi bensin langsung berangkat lagi ya, dengan posisi kita udah tinggal berdua aja ya. Iya. Yang lainnya udah duluan. Ya tuh. Gua juga nggak langsung pulang sih. Ikut dulu ke rumah si Aldi nih. Karena HP si Toy ada di bagasi gua. Motor. Nah, gua ikut dulu ke rumahnya. Pas mau masuk ke gang ini Kecamatan. ya, ke gang rumah lah, di rumah lu. Kecamatan lah deket. Karena rumah gua kan pas kecamatan. Belakang kecamatan banget, kecamatan Wiliang. Nah, pas mau masuk si yang pasangan itu Cewek cowok ada lagi gitu lewat di kan. belakang kita. Sedangkan dia udah duluan dari tadi. Duluan Pas itu dikit teh. kita isi bensin. Udah duluan. Tapi kenapa pas kita sampai di rumah gua, jadi belakang gua gitu kan ya. Lewatin aja gitu ta. Di situ nah sempet kok bingung gitu kan ya. Mulai bingung. Cuma belum terlalu di ini kita. Di situ fine aja. Masih fokus. Dingin Dingin, lapar gitu lapar kan. lah. Namanya udah hujanan kayak gitu. Nah, singkat cerita si Tole udah beres, HP-nya udah disimpan, nah kita pulang kan ke rumah masing-masing Ya, gitu. masing-masing aja. Nah, situ udah tuh. Malamnya itu udah janji mau futsal gitu. Iya, malamnya udah mau jadi futsal sama saudara Aldi nih. Malamnya. Jadi beres dari Curug gitu, malamnya kita itu langsung main futsal gitu kan ya. Capek Ya. banget, parah gitu. Udah janji Ya, karena kan udah janji, gak enak kalau janji gak ditepatin. ya kita berdua yang datang kali. Enggak, gua sempet ngontek yang lain kan ya. Dak main futsal yuk gitu kan. Pada capek lah. Ya wajar lah gitu ya, bisa di Curug ya. Terus kan gua ngontek lu mau gitu kan ya. Nah, kita berdua main futsal gitu kan ya. Malamnya habis pulang dari Curug kita berdua ikut main futsal. Nah, beres main futsal kita pulang lagi kan ya. Pulang Itu juga pas futsal gua masih sedikit ini kaget soal itu yang pas jatuh itu. Gua masih mikir ya. Kalau gua jatuhnya ke ini udah sempat mikir gitu di rumah juga. Tapi anehnya gua sering ini ngecek badan nih, takut ada yang lain. Tapi aneh, gak ada yang sakit sama sekali. Gak ada yang sakit Itu. Nah, di sini kita biasa aja, belum sadar lah bahwa kejadian di Curug itu benar-benar ada mistisnya gitu ya. Nanti kita jelasin.